Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfa Rizky dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Badan Legislasi DPR RI yang menilai alokasi 20% dana transfer daerah untuk dana desa sudah tepat karena realisasi dana desa dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu poin dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah dana desa dialokasikan sebesar 20% dari dana transfer daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan pembangunan di level desa. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi menilai alokasi 20% dana transfer daerah untuk dana desa sudah tepat, karena realisasi dana desa dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ahmad Baidowi juga mendorong agar pagu dana desa dapat meningkat setiap tahunnya, sehingga dana yang terserap untuk pemerataan ekonomi desa dan kesejahteraan rakyat semakin banyak. Transfer daerah itu meliputi 6. 1. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan atau dana bagi hasil, dana otsus, dana keistimewaan, dan dana desa. Kita usulkan naik jadi 20%. Maksud apa? Supaya terjadi pemerataan pembangunan, denyut ekonomi masyarakat di desa itu bergeliat, dan kita pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai di tingkat desa. Meski begitu, anggota Badan Legislasi DPR RI Andreas Edi Susetio mengingatkan penambahan alokasi dana desa harus tetap memperhatikan kebijakan fiskal negara agar alokasi dana desa tidak membebani APBN. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana di dalam mewujudkan desa sebagai pusat kemajuan ini, maka dana alokasi desa ini bisa naik setiap tahunnya, tetapi tentu ini mengikuti kebijakan fiskal kita dalam ini APBN. Karena dana desa seperti kita ketahui adalah bagian dari dana transfer daerah. Ken dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI menilai pentingnya mandatory spending di dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan yang dinilai berperan krusial dalam penanganan kejadian luar biasa ataupun wabah. Komisi 9 DPR RI menilai mandatory spending perlu diatur dalam RUU Kesehatan, utamanya dalam aspek pengendalian wabah yang bisa terjadi kapan saja. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati mengungkapkan mandatory spending di dalam RUU Kesehatan berperan krusial dalam penanganan kejadian luar biasa ataupun wabah. Menurutnya hal itu sejalan dengan amanat Badan Kesehatan Dunia atau WHO, di mana dalam penanganan wabah diperlukan sedikitnya 10% dari anggaran negara. Sehingga ada batas minimal anggaran yang perlu digelontorkan pemerintah untuk urusan kesehatan, termasuk upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan setiap warga negara Indonesia. Walaupun dari Pak Menteri mengatakan anggaran bisa sampai lebih dari 10%, tapi kan kalau tidak ada jaminan bahwa sekurang-kurangnya harus disediakan anggaran untuk kesehatan sekian persen, itu kita nggak ada jaminan bahwa mandatory spending ini adalah amanat dari WHO. Bahkan WHO sendiri mengatakan 15% harusnya. Oke lah, kita nggak usah sampai 15%, tapi kita mungkin kembali lagi aja ke undang-undang existing. Sekurang-kurangnya 5% untuk APBN dan 10%, sekurang-kurangnya 10% untuk APBD. Karena di daerah ini layanan termasuk dalam kontekstual otonomi daerah termasuk yang diotonomikan kan penanganan penyelenggaraan kesehatan di daerah. Nah itu kita berharap mandatory spending tetap ada, tetap dihidupkan ayat ini, dan mudah-mudahan melalui pimpinan DPR RI ya. Belakangan ini pemerintah berencana menghapus mandatory spending atau kewajiban alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN. Jika penghapusan itu disahkan, dikhawatirkan dapat mengurangi persentase anggaran kesehatan, utamanya di tingkat kota dan kabupaten. Efeknya, penanganan kesehatan jadi tidak maksimal. Oki Zulendra, Helmi Dermawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mempertanyakan tindak lanjut otoritas jasa keuangan dalam memecahkan masalah terkait macetnya kredit tanggung renteng. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan kepada Anda usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menilai pentingnya strategi baru dalam melakukan pengawasan kredit tanggung renteng. Penyalahgunaan pemanfaatan kredit tanggung renteng untuk kebutuhan lain menjadi penyebab macetnya kredit tersebut. Komisi 11 DPR RI mempertanyakan tindak lanjut otoritas jasa keuangan dalam memecahkan masalah terkait macetnya kredit tanggung renteng. Hal itu dibahas Komisi 11 DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Bandung, Jawa Barat. Pada dasarnya, kredit tanggung renteng merupakan kredit untuk UMKM potensial di daerah yang kesulitan mendapat akses keuangan. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Anita Komarudin mengatakan perlu strategi baru dalam pengawasan kredit tanggung renteng. Kurangnya pengawasan serta hanya berfokus pada target penyaluran menjadi penyebab macetnya kredit tanggung renteng. Pemanfaatan kredit sangat rentan disalahgunakan untuk kebutuhan lain, sehingga usaha masyarakat tidak berkembang maksimal yang pada akhirnya kesulitan memutar roda ekonomi untuk membayar kredit. Apakah ada strategi baru dalam hal pengawasannya? Karena kita tahu kredit macetnya skema tanggung renteng ini kan berawalnya dari skema penyaluran yang juga kurang hati-hati. Kita banyak mendengar kalau pendamping di lapangan itu banyak yang hanya mementingkan target, tapi ketika ditanya orangnya sebenarnya punya usaha atau tidak, mereka sebenarnya tidak punya. Dan akhirnya kredit tanggung renteng ini dipakai untuk kebutuhan yang lain-lainnya. Seperti misalnya untuk mereka membayarkan anaknya sekolah ataupun untuk perawatan kesehatan. Walaupun memang memprihatinkan, tapi kita tahu kredit tanggung renteng ini kan kredit yang tetap harus dibayar. Ketika mereka tidak punya usaha ya sudah barang tentu tidak bisa dibayarkan. Makanya masalah sosialnya belum selesai Pak sampai sekarang. Sehingga yang namanya PNM, BRI, terus kredit mekar itu tuh konotasinya jadi sangat jelek. Selain pengawasan, faktor sosialisasi dan edukasi juga perlu dimasifkan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet. Dari Bandung, Jawa Barat, Teddy Sunario, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, agar masyarakat tidak mudah terperdaya penawaran pinjaman online ilegal, Komisi 11 DPR RI meminta seluruh pemangku kepentingan atau terus melakukan edukasi publik yang dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat. OJK sedang mengkaji rencana mencabut aturan moratorium atau penghentian sementara izin layanan pinjaman online atau pinjol
yang paling cepat dilakukan pada Juli hingga September ini. Anggota Komisi 11 DPR RI mengimbau masyarakat lebih cermat lagi dalam memilih lembaga pembiayaan yang memang terdaftar resmi di OJK. Indah Kurniawati mengungkapkan lembaga pembiayaan berperan membantu masyarakat, salah satunya memenuhi kebutuhan yang bersifat produktif. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan harus terus melakukan edukasi publik untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar masyarakat tidak mudah terperdaya penawaran pinjol ilegal. Di sisi lain, Indah mendorong perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan menyiapkan program yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat namun tetap memperhatikan mitigasi resiko. Gampang ya, terus kemudian cepat, tidak berbelit. Nah itu kadang-kadang menjadi daya tarik tersendiri. Sementara kita tahu perbankan atau lembaga-lembaga yang resmi itu kan pasti harus melalui tahapan atau prosedur. Menurut saya cara yang paling efektif adalah mengawal benar masyarakat kita dengan peningkatan literasi secara masif, edukasi, sosialisasi dengan melalui kejadian-kejadian nyata yang sudah dialami masyarakat kita, betapa lebih susah lagi hidupnya saat dia terbelit atau terbelenggu dengan bunga dari pinjaman online ilegal tadi yang tidak mampu dia selesaikan. Indah Kurniawati juga menyarankan masyarakat aktif berkonsultasi dengan perwakilan OJK untuk memastikan berbagai penawaran dari pinjaman online memang aman dan secara prosedur yang jelas. Helmi Dermawan, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 7 DPR RI berharap pemerintah memberi perhatian pada pengelolaan nikel di Indonesia serta mengaudit seluruh smelter yang ada agar produksi nikel di dalam negeri dapat memberikan manfaat besar pada industri dan masyarakat di dalam negeri. Sejak tahun 2022, pemerintah telah menghentikan ekspor nikel mentah. Sayangnya, dari 34 smelter yang ada saat ini, hanya 4 smelter yang masuk kategori pemurnian yang layak jadi bahan baku industri. Komisi 7 DPR RI mendorong pengolahan nikel serta smelter yang sudah beroperasi di Indonesia diaudit total agar tidak menimbulkan kerugian negara. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan nikel merupakan sumber daya alam yang terbatas, padahal nikel memiliki banyak manfaat yang berperan pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, campuran untuk pembuatan stainless steel, untuk industri otomotif dan industri baterai. Komisi 7 DPR RI tentunya memberi perhatian pada pengolahan nikel di Indonesia, sehingga mendukung penghentian ekspor nikel mentah dan percepatan program hilirisasi termasuk mengaudit smelter yang ada. Nikel harus kita audit total, smelter harus kita audit total. Kenapa? Konsep hilirisasi itu adalah hanya meningkatkan dari tanah menjadi bahan setengah jadi dan itu langsung diekspor. Kenapa terjadi protes dunia? Karena juga terjadi ketimpangan ekosistem dalam tata kelola nikel dunia. Karena ini nikel penting, maka mata rantai atau supply chain dunia soal nikel diprotes. Beberapa waktu sebelumnya, pada Komisi 7 DPR RI, Dirjen Ilmate Kementerian SDM Taufik Bawazir menjelaskan, saat ini smelter nikel yang ada di Indonesia mayoritas masih memproduksi nikel pirometalurgi yang merupakan bahan baku setengah jadi yang dibutuhkan industri kendaraan listrik. Padahal, hilirisasi nikel semestinya mengubah biji nikel menjadi nikel hidrometalurgi yang merupakan bahan baku utama baterai. Adit dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Satgas Waspada Investasi SWI berhasil menghentikan kegiatan 155 platform pinjaman online atau pinjol ilegal di 31 Mei 2023. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah.
Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Pemirsa, kembali di TVR 09. Pemirsa, banyak pinjaman online dan investasi ilegal bertebaran di media sosial. Tawaran menggiurkan tersebut dapat menjadi jerat apabila masyarakat tidak mendapatkan edukasi. Meski sudah banyak yang ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, namun platform pinjaman online ilegal masih marak di masyarakat. Praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab dan meresahkan masyarakat ini perlu menjadi perhatian bagi industri jasa keuangan. Untuk itu, DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk terus mensosialisasikan literasi keuangan kepada masyarakat. Selain itu juga diperlukan keberpihakan industri jasa keuangan, khususnya perbankan terhadap pembiayaan dengan memperkecil gap antara inklusi dan literasi. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Maraknya pinjaman online atau pinjol ilegal masih banyak terjadi di Indonesia. Tak sedikit masyarakat yang akhirnya terjerumus pada lubang hitam pinjol ilegal, sehingga membuat keadaan ekonomi masyarakat semakin sulit. Kerugian masyarakat akibat investasi dan pinjol ilegal di tahun 2018 hingga 2022 mencapai 123,51 triliun rupiah. Setidaknya ada 85 platform pinjol ilegal yang masuk ke data Satgas Waspada Investasi atau SWI per Februari 2023. Ini menambah panjang daftar pinjol tak resmi di Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. DPR RI mendesak Satgas Waspada Investasi melakukan tindakan tegas dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, mengingat bahayanya tindak kejahatan investasi bodong dan pinjol ilegal di masyarakat. Investasi bodong, rentenir dan sebagainya, harapan saya di sini mungkin ada Satgas Waspada Investasi ya. Ini saya harap lebih optimal di dalam melakukan tindakan-tindakan, apalagi kan ini memimpin 14 institusi ya. Sebab saya pernah dalam suatu acara yang mana ada pengaduan dari masyarakat, ternyata bukan solusi yang diberikan, tapi saling menyalahkan satu sama lain, menyalahkan koperasi lah, menyalahkan institusi lain. Jadi masyarakat jadi bingung di sini. Tapi ini kan dengan peranan yang luar biasa, harusnya bisa memimpin benar-benar dan bisa menyikat para investasi bodong, pinjol ilegal, apalagi didukung kepolisian dan penegak hukum yang ada. Hadirnya pinjaman online memang memberikan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman uang secara cepat, hanya dengan melalui smartphone. Namun, kemudahan ini bisa menjadi jebakan bagi masyarakat. Banyak kasus orang yang terjerat pinjol ilegal karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online.
Menyikapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan harus memaksimalkan fungsi pengawasan dan literasi untuk menekan angka pengguna pinjaman online. Pertama mungkin begini, kita ini mendorong bahwa agar fungsi OJK dimaksimalkan betul-betul, bahwa jangan sampai lembaga-lembaga keuangan yang tidak resmi ini makin banyak, makin tumbuh subur sehingga merugikan kepada masyarakat banyak lah. Mereka dengan tawaran-tawaran atau iming-iming yang semestinya tidak masuk akal, terus kemudian masyarakat menginvestasikan uangnya atau mereka meminjam uang di tempat tersebut, padahal tempat tersebut bukan tempat yang resmi. Nah, kita berharap bahwa yang pertama OJK harus melakukan literasi kepada masyarakat, kepada publik, sehingga meminimalisir terjadinya pinjol ini. Yang kedua, dengan literasi itu mereka harus menjelaskan ke publik bahwa tidak boleh sembarangan meminjam uang atau menginvestasikan uang ke tempat yang betul-betul tidak resmi atau tidak mendapat izin oleh pihak OJK. Pinjaman online ilegal tumbuh dan berkembang diakibatkan tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih rendah, sulitnya akses pembiayaan bagi usaha masyarakat dan UMKM, dan kemudahan penyedia platform untuk membuat aplikasi pinjol. Tapi di sisi lain, orang yang berhadapan atau secara masif mendapatkan serangan tawaran atau iming-iming terhadap pembiayaan yang cepat dan mudah itu yang menjadi ancaman dan PR kita bersama untuk mengatasi agar mereka sebenarnya mereka tuh cukup literated bahwa itu nggak legal dan itu nggak logis gitu bunganya, tapi dengan cara-cara yang cepat dan mudah tadi itu mereka jadinya ngambil itu deh gitu, termasuk rentenir di dalamnya. Tentunya, komitmen pemberantasan pinjaman online ilegal dan investasi bodong sudah dilakukan oleh DPR RI. Selain aktif melakukan pengawasan terhadap industri keuangan di beberapa daerah, DPR RI bersama pemerintah juga telah mengesahkan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, Anggun dan juga pemirsa, kegiatan mendaki beberapa tahun terakhir ini menjadi sangat populer. Nah, ini kalau misalnya kita melihat banyaknya foto-foto dengan latar yang indah di beberapa akun fanbase pendakian menjadi pemicu utama bermunculnya para pendaki baru yang ingin menjajal sebuah ketinggian. Ya, setuju kali Anggun dan pemirsa, dalam episode Intips kali ini kita akan saksikan bagaimana serunya dan menariknya pendakian di Gunung Selamat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN
dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 09. Ya pemirsa, Gunung Slamet yang berketinggian 3.428 mdpl ini adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Jalur pendakian Gunung Slamet termasuk sulit karena terbatasnya sumber air di sepanjang jalur pendakian, terlebih di musim kemarau ini. Dan meskipun begitu, pendakian Gunung Slamet termasuk paling diminati oleh pendaki karena pemandangannya yang luar biasa. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan liputan lengkapnya mengenai mendaki gunung di Gunung Slamet merengkuh atap Jawa Tengah yang telah kami rangkum dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Gunung Slamet adalah sebuah gunung berapi yang berada di Jawa Tengah, Indonesia. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut dan terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Hingga saat ini, Gunung Slamet masih menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu gunung berapi aktif di Indonesia. Meskipun demikian, Gunung Slamet tercatat belum pernah mengalami letusan yang besar. Letusan yang terjadi dan terakhir tercatat di tahun 2009 hanya merupakan letusan kecil berupa semburan abu dan lava yang tidak berbahaya. Masyarakat Jawa percaya bahwa Gunung Slamet berada tepat di tengah Pulau Jawa dan menganggap Gunung Slamet sebagai kunci Pulau Jawa. Mitosnya nih pemirsa, apabila terjadi letusan besar di Gunung Slamet, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi 2 bagian dan memisahkan antara bagian barat dan bagian timur. Lalu bagaimana sih asal-muasal nama Gunung Slamet? Gunung Slamet memiliki cerita legenda yang turun-temurun. Nama Slamet yang artinya dalam bahasa Jawa adalah selamat, diberikan karena dipercaya gunung ini tidak pernah meletus besar dan memberi rasa aman bagi warga sekitar. Menurut sejarawan Belanda, Jan Noorden, nama Slamet adalah relatif baru, yaitu setelah masuknya Islam ke tanah Jawa. Kata itu merupakan pinjaman dari bahasa Arab. Ia mengemukakan pendapat bahwa yang disebut sebagai Gunung Agung dalam naskah berbahasa Sunda mengenai kisah petualangan Bujangga Manik adalah Gunung Slamet, berdasarkan pemaparan lokasi yang disebutkan. Mendaki Gunung Slamet bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kesiapan mental dan fisik dari pendaki karena medan Gunung Slamet yang cukup sulit. Kali ini kami ajak pemirsa mendaki melalui jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Dengan estimasi waktu perjalanan 11,5 jam, pemirsa akan dikuatkan dengan jalur yang terus menanjak mulai dari pos 1. Pendakian akan terus menanjak dan bahkan sangat jarang ditemui jalur landai. Hampir di sepanjang rute pendakian tidak ditemukan air, kecuali di pos 5 di mana pendaki bisa mendirikan tenda. Namun di hari libur atau di hari ramai, pemirsa bisa menemukan pedagang makanan hingga di pos keempat. Hal yang menarik adalah suasana batas puncak saat pemirsa ingin mengejar summit ke puncak Gunung Slamet. Sebelum puncak, pemirsa akan melewati jalur Pelawangan. Namanya tak asing ya pemirsa? Ya, nama jalur dan jalur ini mirip dengan jalur Pelawangan di Gunung Rinjani, Pulau Lombok. Di jalur Pelawangan ini boleh dibilang menjadi jalur yang cukup ekstrim karena jalur terbuka dan medan terbuka dengan batu kerikil dan pasir yang pastinya para pendaki harus ekstra hati-hati. Begitu sampai di puncak, segala lelah dan perjuangan akan terbayarkan. Pemandangan elok dan kawah Gunung Slamet yang dikelilingi puncak-puncaknya menjadi penanda bahwa gunung ini memang sangat mengagumkan.
Tak ayal, gunung ini meskipun sulit untuk ditaklukkan, namun memberi nuansa kedamaian bagi siapa saja yang mengunjunginya. Gunung Slamet memang menjadi gunung yang memberi keselamatan bagi siapa saja yang memujanya. Yuk teman-teman pemirsa TVR Parlemen, kita kunjungi Gunung Slamet yang menawan ini. Kita rengkuh ke puncak Gunung Slamet dengan selamat. Sampai jumpa di Liputan Intips edisi pendakian gunung lainnya ya. Bagaimana Alfat, sudah merencanakan untuk naik gunung di akhir pekan? Kayaknya bisa dimasukkan ke rekomendasi wisata ya, Oke. si Anggun. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 6 Juli 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 akan menggelar fit and proper test calon anggota BSI. Dan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi 27 rancangan undang-undang tentang kabupaten dan kota. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya, tentunya dapat Anda akses pemirsa di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan tentu saja bersama rekan saya Salvat Rizky, sampai berjumpa kembali pemirsa di TVR 09 esok hari. Nah, TVR Parlemen, Referensi Indonesia.